Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, keamanan data pribadi menjadi krusial terlebih di era penggunaan internet dan media sosial yang masih masif. Nah, sebaiknya bagaimana menjaga keamanan data pribadi supaya tidak bocor, Gemma? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber, Pratama Persada. Selamat siang, Mas Pratama. Selamat siang, Mbak Gemma, Mas Febrian. Ya, Mas Pratama, ini sebenarnya kenapa sih data pribadi ini bisa bocor di internet? Ya, kalau menurut saya ini karena apa ya? Kita nggak mau belajar bahwa terlalu banyak kebocoran data yang terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu begitu, yang membuat harusnya kita waspada. Sistem keamanan kita ini sangat lemah, terutama di pemerintahan begitu. Tetapi karena kita tidak memiliki security awareness yang cukup, akhirnya keamanan cyber tidak menjadi prioritas dan akhirnya kejadian seperti ini. Ada 1,3 miliar data SIM card yang dibocorkan, ada 105 juta data KPU begitu. Kemudian kemarin juga sempat ramai menyurat Pak Presiden juga mau dibocorkan. Ini lagi mengancam lagi nanti data-data dari Pertamina karena dibilang bahan bakarnya mulai tidak terkontrol naiknya begitu. Nah, ini menurut saya kalau kita memiliki security awareness yang cukup, para pemimpin instansi pemerintah yang berkaitan dengan cyber ini begitu, tentu hal ini tidak akan terjadi begitu. Nah, ini karena apa ya? Karena penyerangan itu kan nggak bisa kita kontrol. Mereka kan tidak bisa kita kontrol dan teknologi penyerangan itu semakin lama semakin canggih gitu. Jadi kalau kita tidak mengupgrade sistem yang kita miliki, tentu saja kita akan menjadi korban. Dan saat ini terbukti ternyata banyak sekali institusi pemerintah kita yang menjadi korban peretasan ini. Dan yang jadi masalah adalah peretasan ini menyebabkan data masyarakat bocor. Nah, ketika data masyarakat yang bocor, kemudian diperjualbelikan di internet, begitu, dan ternyata yang membeli adalah orang-orang yang memang punya kepentingan yang jelek kepada masyarakat kita, akhirnya masyarakat yang rugi. Karena data itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan penipuan, digunakan untuk melakukan pengambil alihan dompet digital, pengambil alihan akun rekening bank begitu. Bahkan saat ini yang rame-ramenya sedang mau diberantas judi online itu nggak akan terjadi kalau misalkan mereka tidak punya database nomor handphone orang Indonesia yang dikirimi iklan judi online gitu, yang ditawarkan mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yang akhirnya malah nyungsep dan utang pinjol kemana-mana yang membuat keluarganya berantakan. Nah, ini gara-garanya ujung-ujungnya adalah data pribadi yang bocor. Oleh karena itu perlu diatur, memang segera perlu diatur bagaimana memperkuat keamanannya, bagaimana memberikan sanksi yang cukup berat apabila ternyata penyelenggara sistem elektronik ini dengan kelalaiannya terjadi kebocoran data. Gitu, Mbak Gemma. Baik. Mas Pratama, ini menarik, tadi ada katakan juga bahwa ada juga kasus data di mana diretas kemudian ini dijual kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kalau kita melihat dari peretasan yang terjadi akhir-akhir ini, apa sih Mas yang diincar oleh para peretas ini? Selain dijual, apakah memang ada indikasi mereka ingin menggertak dari pihak-pihak tertentu? Ya, jadi kalau kita mengelompokkan hacker ini ada beberapa ya, memang ada yang memang motifnya itu pengen dikenal untuk eksistensi dirinya begitu, atau ada yang motifnya adalah ekonomi, yaitu menjual datanya gitu, atau motifnya ingin menjadi dia supaya di hire oleh targetnya gitu. Tapi yang bahaya itu kalau misalkan hacker-hacker ini disponsori oleh organisasi-organisasi besar atau negara-negara lain gitu, karena efeknya bukan hanya dia mencuri data, mengambil data, menjual begitu, tapi juga data-data itu digunakan untuk merugikan negara kita gitu. Nah, si Bjorka ini yang dia melakukan pencurian begitu banyaknya data yang ada di Indonesia begitu, semakin lama indikasinya dia semakin ngomongin masalah politik yang ada di Indonesia begitu. Dan banyak teman-teman yang juga mulai profiling ini, si hacker ini niatnya memang mau jualan data beneran begitu, atau ada maksud-maksud lain gitu, karena dia mengerti sekali nih kondisi yang ada di Indonesia gitu. Biasanya kalau hacker-hacker dari luar negeri begitu ya, ketika dia berhasil mencuri data dari Indonesia, kemudian dia mengambil datanya, dia jual aja gitu. Dia nggak memanfaatkan data itu misalkan untuk nantangin, tolong sini kasih nomor nicknya siapa, nanti akan saya kasih hasilnya begitu. Nah, ini kan enggak.
data pribadinya Pak Menteri Kominfo di blow up besar-besaran sampai alamat rumahnya, sampai nomor handphonenya begitu. Kemudian dia juga memberikan data-data yang sebenarnya ada hubungannya dengan kejadian yang ada di Indonesia gitu. Nah, jarang ada hacker seperti ini. Jadi kalaupun ternyata dia ini hackernya mungkin dari luar negeri, dia mengerti apa yang terjadi di Indonesia gitu. Atau bahkan mungkin juga dia adalah orang Indonesia yang pura-pura menyamar jadi hacker dari luar negeri, gitu Mas. Oke. Baik. Nah, Mas Pratama, kan pemerintah juga mengimbau ya kepada para pengguna untuk menjaga sendiri data pribadinya. Nah, kira-kira untuk menjaga ini bagaimana sih yang bisa dilakukan oleh penggunanya sendiri? Gini, mungkin perlu dibedakan ya gitu, perlu dibedakan kebocoran data yang berasal dari masyarakat atau kebocoran data yang berasal dari penyelenggara sistem elektronik. Kalau dalam hal ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita tahu standar untuk pengamanan itu yang kemarin Pak Menkominfo bilang ya harus amankan bikin password yang kuat, yang panjang, yang harus ganti password secara rutin, jangan klik link sembarangan, jangan gunakan wifi gratisan sembarangan, jangan upload informasi pribadi ke media sosial. Tapi itu nggak ada gunanya dalam hal ini, itu nggak ada gunanya sama sekali. Karena apa? Karena kebocorannya itu berasal dari platform, kebocorannya itu berasal dari penyelenggara sistem elektronik yang kita percayakan, yang masyarakat percayakan untuk menyimpan data pribadi kita gitu. Sehingga walaupun masyarakat mengganti password, mungkin password yang aman, nggak ngaruh. Karena kebocorannya itu adalah dari platform. Oleh karena itu yang paling bertanggung jawab di sini adalah di mana ini platformnya, di mana ini sistemnya ini berada begitu. Nah, ini yang harus bertanggung jawab. Yang jadi masalah adalah data SIM card, kemudian data KPU, kemudian kebocoran data PLN, IndiHome. Ini kan nggak ada yang ngakuin. Ya kan, contohnya data registrasi SIM card, ada 1,3 miliar data registrasi SIM card. Sampai sekarang kan nggak ada yang ngakuin. Di mana data ini disimpan, siapa yang menyimpan, siapa yang bertanggung jawab. Kan agak lucu gitu, di satu negara besar seperti Indonesia yang kita dipaksa harus meregistrasikan nomor kita kalau nggak diblokir, tetapi begitu kita berikan nggak tahu pemerintah di mana ini disimpannya. Nah, ini menurut saya agak aneh gitu. Berarti ada masalah dengan tata kelola. Nggak bisa kita menyalahkan masyarakat, karena masyarakat sudah berusaha mengamankan datanya masing-masing. Kalau yang diserang masyarakat, paling cuma 1, 2, 10 aja orang yang kena gitu. Ini kan ratusan juta, ini kan puluhan juta data masyarakat yang bocor sekaligus gitu. Sehingga ini nggak ada hubungannya dengan masyarakat. Dan tidak ada yang bisa dilakukan masyarakat, kecuali hanya waspada. Karena masyarakat hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja gitu. Oleh karena itu, dengan adanya kebocoran ini ya sekarang kita harus mulai berprasangka buruk. Kalau misalkan ada tawaran yang gratisan atau tawaran hadiah atau tawaran orang yang pura-pura kenal sama kita gitu, bisa jadi mereka ini adalah calon-calon penipu yang tahu data-data kita gitu. Dan penjahat lebih mudah melakukan aksinya apabila mereka memiliki data dasar orang yang menjadi target penipuannya gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini, Mbak Gema, Mas Evri. Baik, penjahat tentunya lebih mudah dan juga lebih memiliki cara-cara agar bisa mendapatkan data kalau memang niatnya jahat ya, Mas Pratama. Tapi Mas Pratama, kalau kita misalnya melihat selama ini pemerintah juga sudah berupaya untuk dapat melakukan penebalan proteksi terkait dengan data yang dimiliki masyarakat. Namun kalau ini terus terjadi bentuk-bentuk upaya pertasan data, langkah-langkah seperti apa yang harus ditempuh oleh otoritas terkait untuk dapat menjaga keamanan pribadi ini, Mas Pratama? Kalau menurut saya ini sebenarnya hal yang lumayan bagus, ada hikmahnya begitu, karena kita sadar bahwa pemerintah kita ternyata lemah. Oleh karena itu segera buat entah tim investigasi, entah satgas, entah apapun itu gitu, yang melakukan pengecekan ke semua sistem yang dimiliki oleh pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, TNI, Polri, cek semuanya. Apakah ada celah-celah keamanan di sana begitu yang bisa dimanfaatkan si hacker gitu. Kemudian yang kedua adalah buat standar keamanan informasi yang diterapkan oleh seluruh stakeholder gitu yang berhubungan dengan cyber begitu, yang menyimpan data masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah segera undangkan gitu RUU perlindungan data pribadi, karena di situ akan memaksa semua penyelenggara sistem elektronik akan memperkuat sistemnya. Kalau enggak, mereka bisa kena sanksi yang cukup berat apabila terjadi kebocoran data di platformnya masing-masing begitu. Selain tentu saja kita melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan literasi digital yang cukup begitu, sehingga masyarakat juga sadar kita perlu mengamankan data kita sendiri-sendiri. Kita perlu berhati-hati ketika kita mulai hidup di internet, karena ancaman sangat banyak sekali gitu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Gitu, Mas.
Oke, Mas Pratama, melihat kondisi seperti ini sebagai masyarakat, sebagai pengguna, apa yang bisa kita lakukan? Apa data yang bisa kita sebenarnya share dan juga yang harus kita simpan sendiri begitu? Ya, sebenarnya saat ini gitu hampir semua orang juga mengerti bahwa banyak data-data yang seharusnya tidak perlu di-share. Misalkan data nomor handphone itu nggak perlu di-share di media sosial, data alamat email, data rumah, kemudian data pribadi, data keluarga dan lain-lain begitu. Dan kita perlu membatasi data-data mana yang boleh kita share ke orang lain dan mana data yang hanya boleh diketahui oleh teman-teman dekat kita atau saudara-saudara kita. Nah, kalau kita punya media sosial, kemudian kita punya akun di sana, kan kita bisa membatasi tuh mana teman dalam level apa yang boleh melihat postingan-postingan kita. Nah, itu harus mulai kita lakukan. Kemudian juga two factor authentication. Kalau kita punya akun apapun saat ini biasanya memiliki feature untuk keamanan dua langkah itu factor authentication gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau coba-coba ambil akun kita, dia membutuhkan satu lagi verifikasi yang hanya kita sendiri yang tahu sehingga tidak bisa diambil oleh orang lain begitu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus selalu waspada begitu bahwa siapapun bisa menjadi apapun di internet ini gitu. Dia bisa mengaku menjadi siapapun. Oleh karena itu harus berhati-hati ketika kita berkehidupan di internet. Tadi Pak Kepala BSSN menurut saya ada benarnya juga gitu. Kita harus memperlakukan hidup di dunia maya ini harus sama dengan hidup di dunia nyata gitu. Apa yang kita lakukan di dunia nyata kita lakukan juga di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita mengunci rumah kita kalau kita pergi, Baik, Mas kalau Pratama. mengamankan keluarga kita, sama di dunia maya juga kita lakukan hal seperti itu. Karena Oke, baik. penjahat itu sekarang banyak sekali gitu dan mereka Oke. sangat senang gitu. Semakin banyak data yang bocor di internet, semakin banyak informasi yang ada di internet, mereka ini semakin senang karena semakin mudah Artinya melakukan memang kejahatan terhadap diperlukan diri kita. untuk dapat melakukan proteksi mulai dari tingkat masyarakat itu sendiri. Terima kasih Mas Pratama Persada sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV.